Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak bisa ketemu lagi pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu masalah fungsi. Sebelumnya kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Al-Hadiyah Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli wa liwalidayya amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan, yaitu nilai fungsi. Nilai fungsi ini nanti ada yang kita bahas, yaitu menentukan nilai fungsi, kemudian tabel fungsi, kemudian grafik fungsi, kemudian rumus fungsi. Tapi untuk kesempatan ini kita mempelajarinya 1-3 aja, karena materinya udah banyak. Yang pertama yaitu menentukan nilai fungsi. Untuk menentukan nilai fungsi, maka terlebih dulu harus sudah memahami notasi fungsi. Nah, kemarin sudah diberikan yaitu masalah notasi fungsi. Perhatikan contoh berikut. Nomor 1, pada suatu fungsi atau suatu fungsi f memetakan x ke 3x plus 5. Nah, inilah yang namanya notasi fungsi. Maka notasi fungsi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi, yaitu fx sama dengan 3x plus 5. Bisa anak ya, bisa paham ya. Kalau seperti ini namanya adalah notasi fungsi, maka bisa dinyatakan dengan rumus fungsi, yaitu fx sama dengan 3x plus 5. Berdasarkan rumus fungsi ini dapat ditentukan nilai fungsi untuk setiap x pada domain itu apa kemarin? Yaitu daerah asal x di mana x di antara min 2 dan 1, x elemen bilangan bulat. Bentuk seperti ini adalah menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Maka kalian harus bisa menunjukkan anggota-anggotanya. Nah, kalau kamu lihat di sini ada x itu di antara min 2 dan 1, tapi di sini ada tanda sama dengan, maka ini min 2 sama 1 ikut. Sehingga domainnya adalah min 2, min 1, 0, 1. Nah, itu anak-anak. Maka domainnya sudah bisa kita tentukan. Maka setiap domain itu kita masukkan ke bentuk fungsi atau rumus fungsi ini. Maka x sama dengan min 2, kita masukkan. F min 2 sama dengan 3 kali min 2 ditambah 5. X-nya diganti min 2. 3 kali min 2 min 6 ditambah 5, maka sama dengan min 1. Kemudian tuh X sama dengan min 1. Maka F min 1 sama dengan 3 kali min 1 ditambah 5. Maka yang dikerjakan 3 kali min 1. X-nya tadi diganti min 1. Maka 3 kali min 1 min 3. Kemudian ditambah 5, min 3 tambah 5 maka sama dengan 2. Kemudian x-nya 0, maka 3 kali 0, 0 ditambah 5 maka sama dengan 5. Kemudian x-nya 1, maka 3 kali 1 ditambah 5,
3 kali 1 5, 3 kali 1 3 ditambah 5 maka sama dengan 8. Nah itu anak-anak, jadi nilai fungsi untuk X sama dengan min 2 berapa? Min 1. Nilai fungsi untuk X sama dengan min 1 itu 2. Kemudian untuk nilai fungsi untuk X sama dengan 0, 5. Untuk nilai fungsi X sama dengan 1 maka sama dengan 8. Untuk pikiran sederhana, X-nya itu dimasukkan ke rumus asal gitu aja. Jadi setiap X ini dimasukkan ke rumus fungsi, X-nya diganti berapa, itu permintaannya itu. Nah, seperti itu anak-anak. Bisa ya? Kemudian, himpunan pasangan berurutan F memetakkan X ke 3X plus 5 pada domain X di mana X di antara min 2 sama 1, X elemen bilangan bulat, maka di sini nanti kalau ini maksudnya kalau diwujudkan dengan himpunan pasangan berurutan adalah X-nya tadi kan min 2. Hasilnya berapa? Min 1. Berarti min 2, min 1. Kemudian X-nya min 1. Tadi hasilnya berapa? 2. Kemarin udah kita berikan. Kemudian 0 di sini nanti 5. 1 ini yaitu 8. Maka di sini nanti ringnya yang mana? Yang belakang. Darah hasilnya min 1, 2, 5, 8. Domainnya yang mana? Yang depan. Min 2, min 1, 0, 1. Nah, itu anak-anak. Bisa ya, itu untuk menentukan nilai fungsi. Next. Perhatikan contoh yang nomor 2. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x min 5. 3x min 5 ini fungsinya. Dan fy sama dengan min 14. Pertanyaannya, tentukan nilai y. Yang B, bayangan dari 2. Yang C, nilai F3, F min 4. Anak-anak diperhatikan, pada kesempatan ini jangan lupa untuk menyiapkan buku sama pulpennya. Jangan lupa untuk menulis ya. Saya mohon untuk ditulis karena ini agak rumit, supaya nanti bisa untuk dipelajari. Saya lanjutkan lagi. Di sini diketahui fungsi fx itu sama dengan 3x min 5 dan fy sama dengan min 14. Tentukan yang pertama nilai y. Jawab. Kita tulis dulu yang ini. Fx sama dengan 3x min 5. Itu kita tulis di sini. Nah, di sini diketahui fy itu sama dengan min 14. Maka kalau di sini tulis X, maka sini X. Tapi kalau di sini nanti Y, maka sini juga Y. Nah, gitu. Ya. Gitu ya. Ini nanti diganti Y. Jadi FY sama dengan min 14. Maka FY ditulis min 14 sama dengan, nah ini masih ada kesalahan. 3, ini saya tulis 3X, ini diganti Y. 3Y min 5 gitu. 3Y min 5. Kemudian ini kan positif, pindah ke samping, maka ke samping kiri menjadi min 3X. Di sini nanti diganti min 3Y. Maka sama dengan ini min pindah plus, pindah ke kiri, ke kanan, maka sama dengan 14. Ini tetap min 5. Maka min 3X ini diganti min 3Y sama dengan 9. Maka X ini juga diganti Y sama dengan 9 dibagi min 3. Maka hasilnya min 3. Gitu. Ini X nya diganti Y ya. Nanti ini tadi salah ketik. Kemudian yang B, bayangan dari 2.
Udah ya, bisa anak-anak ya. Jadi untuk menentukan nilai Y, ini nanti X-nya saya ingatkan, X-nya nanti diganti Y, maka ini nanti ketemu min 3. Sekarang bayangan dari 2. Nah, untuk mengerjakan bayangan dari 2 itu berapa? Kita masukkan ke sini, rumus aslinya. Fx itu sama dengan 3x min 2. 2-nya kita gantikan ke X, maka sama dengan 3 kali 2 min 5. 3 kali 2, 6 dikurangi 5, 1. Jadi bayangan dari 2 itu nanti 1. Sekarang nilai F3 mudah. Kita masukkan lagi rumus fungsinya. Fx sama dengan 3x min 5. Nah, X-nya diganti 3. Maka 3 kali 3, 9 dikurangi 5. Maka ketemu 4. Jadi nilai F3 nanti ketemu 4. Kemudian F-4 kita masukkan di sini, maka kita tulis 3x min 5. 3x min 5 dari mana, Bu? Dari fungsi ini, anak-anak. Maka 3 kali min 4 dikurangi 5. 3 kali min 4 min 12 dikurangi 5, maka ketemu min 17. Jadi ini nanti yang dikatakan hasil dari nilai fungsi tersebut. Bisa ya? Ini jangan lupa X-nya nanti diganti Y. Nah, itu. Karena di sini diketahui Y. Bisa anak-anak ya? Insya Allah bisa ya. Memang agak susah, tapi kalau kita pelajari dengan tenang, insya Allah bisa. Nanti kalau kurang paham bisa tanya ke Bu Rayu lewat WA, atau nanti bisa tanya ke Bapak Ibu guru yang ngajar kalian gitu. Jadi tinggal masukkan gitu aja, tapi yang ini beda. Yang model ini beda, ini ditentukan, diluruskan dengan sini. Gitu. Next. Yang kedua kita pelajari yaitu tabel fungsi. Pada dasarnya, menyusun tabel sebuah fungsi sama seperti mencari himpunan pasangan berurutan. Jadi, untuk membuat tabel fungsi, ya, itu ada rumus fungsinya, kemudian ada domainnya. Domainnya nanti dimasukkan ke rumus fungsi, gitu aja. Itu nanti hasilnya ketemu Fx. Contoh. Buatlah tabel fungsi Fx sama dengan X plus 1. Bentuk fungsinya nanti ini. Jika diketahui domainnya daerah asal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka caranya adalah kita tulis fungsinya. Kan X plus 1. Ini. Maka domainnya kan 1. Berarti X-nya diganti 1. 1 tambah 1, 2. Nah, kemudian F2 ini domainnya 2, maka X-nya diganti 2, 2 tambah 1, 3 gitu. Kemudian 3 tambah 1 sama dengan 4. Kemudian F4, X-nya diganti 4, berarti 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian F5, berarti X-nya diganti 5. 5 tambah 1, 6. Nah, kita masukkan ke dalam tabel fungsi. X tadi sebagai domain 1 sampai 5, Fx-nya hasilnya tadi. Kalau X-nya 1, Fx-nya berapa? 2 dari sini kita masukkan sini. Kalau X-nya 2, Fx-nya berapa? 3 dari perhitungan dari sini. Kalau 3, 4 perhitungan dari sini. 5 dari sini. Nah, mudah kan untuk membuat tabel fungsi. Jadi intinya nanti kalau sudah ada rumus fungsi yang seperti ini, X-nya tinggal masukkan domain kemudian diselesaikan. Itu nanti akan ketemu Fx. Nah, itu maka dimasukkan ke tabel fungsi seperti ini. Bisa ya? Oke, next. Grafik fungsi. Jangan lupa anak-anak untuk mencatat.
Kalau ada yang telat mencatat ya nanti mengikuti lagi, diputar lagi videonya. Ya, minta diputarkan atau diputar lagi. Untuk grafik fungsi di sini nanti yaitu menggambar. Tadi kalian kan sudah diulangi membuat tabel fungsi. Tinggal menggambar di dalam sistem koordinat kartesius. Nah, gitu aja. Contoh misalnya ya, langsung aja ya. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 min setengah x. Nah, ini bentuk fungsinya. Dengan domain x di mana x di antara min 2 sampai 6. Lah ini tandanya ada sama dengan berarti min 2 ikut. Di sini ndak ada sama dengan berarti 6 ndak ikut. Lah x elemen bilangan bulat berarti anggotanya berapa? Ya mulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu anak-anak, itu domainnya ya. Kemudian kita masukkan satu-satu. Kalau x-nya diganti min 2, nah ini berarti di sini min 2 kan, berarti 1 ini kan min setengah, kita masukkan 1 kali min 2 berarti kan min 2, 1 kali min 2 berarti min 2 ya. Min 2 dibagi 2 min 1 kali min berarti 1 plus 1, 2 tambah 1 3. Nah ini ketemu 3 gitu. Coba yang min 1 kita coba. X nya ganti min 1 berarti gini aja mikirnya, min 1 kali min 1 berarti kan 1 per 2 ya, berarti 2 tambah 1 per 2, 2 setengah. Nah itu. Sekarang 0. Min setengah kali 0, 0. Berarti hasilnya 2 kurangi 0, 2. Nah, dan seterusnya kamu pikir sendiri. Gitu ya anak-anak ya. Bisa ya? Insya Allah bisa. Oke. Jadi tinggal masukkan aja. Maka grafiknya karena ini elemen bilangan bulat, maka kita lihat di sini. Tadi min 3. Cari min 2. Min 2 hasilnya berapa? 3 kan? Maka min 2 hasilnya 3. Nah ini. Kemudian min 1 di sini. Maka dengan fx-nya itu sama dengan y. 2,5 di sini. Kemudian 0, 2, 1, 1,5 di sini. 2 dengan 1, 3 dengan setengah, 4 dengan 0, 5 dengan min setengah, ini min setengah di sini, min setengah. Nah ini kalau x-nya elemen bilangan bulat, ini titik ini anak-anak ya. Jadi grafiknya modelnya seperti ini. Jadi dihubungkan seperti biasa menggambar ini titik ini hasilnya. Paham ya? Tapi lain bisa ya anak-anak ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nggih. Lain kalau domainnya x-nya bilangan real. Nah, bilangan real nanti berbentuk garis lurus. Ini anak. Ingat-ingat. Kalau tadi yang kalau x-nya elemen bilangan bulat, nanti bentuknya titik, nota-nota. Tapi kalau bilangan real nanti adalah berupa garis lurus. Jadi seperti itu bedanya. Gimana? Bisa anak-anak ya? Ini coba itu ada perbedaannya tadi ya. Ingat-ingat, kalau x-nya nanti bilangan bulat atau x-nya elemen bilangan asli itu berupa nota-nota, tapi kalau bilangan real
nanti adalah berupa garis lurus. Kenapa kok berupa garis lurus? Karena di sini semuanya anggota domainnya. Jadi tidak 4 tok, 3 tok, enggak. Semuanya menjadi anggota domain. Sehingga di sini garis lurus. Gitu anak-anak. Gimana, bisa ya? Oke. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan nanti bisa tanya ke Bapak Ibu guru yang ngajar kalian kalau waktu tatap muka ya, atau kalau kurang jelas lagi bisa tanya, bisa langsung ke saya lewat WA yang sudah kalian tahu. Nah, untuk lebih memahaminya maka silakan kerjakan latihan soal. Silakan harus dilaksanakan, tapi tidak usah dikumpulkan, tapi tetap kamu kamu kerjakan. Latihan soalnya mudah. Nomor 1, suatu fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan 2x plus 5. Jika fa sama dengan 15, tentukan nilai a. Yang b, tentukan nilai f6 dan f-6. Tadi ini kita tulis dulu, kemudian 15 diluruskan fx, maka di sini nanti 15 sama dengan 2x plus 5, maka nanti ketemu nilai x. Lah x-nya nanti diganti a karena di sini a, seperti tadi. X-nya diganti y karena di sini ada y, maka di sini nanti diganti a, maka ketemu nilai a. Nah, kalau sudah ngerjakan a-nya ketemu, maka untuk menentukan nilai f6 ini 6-nya tinggal, x-nya tinggal diganti 6. 2 kali 6 berapa? Tambah 5 ketemu. Jadi nilai f6 berapa nanti ketemu. Nah, gitu. Silakan tulis. Kemudian nomor 2, kamu disuruh buatlah tabel fungsi, kemudian gambarlah grafiknya. Mudah. Dengan domain ini 1, 2, 3, 4, 5. Lah, domainnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak ada keterangannya apakah bilangan asli, kalau ini jelas bilangan asli, tapi di sini tidak ada keterangan bilangan real, sehingga gambarnya atau grafiknya nanti berupa nota karena tidak ada keterangannya bilangan real. Domainnya elemen bilangan real tidak ada, maka nanti gambarnya berupa nota-nota yang awal tadi. Jadi 1 dimasukkan ke X di sini, diselesaikan, maka efeknya berapa. 2 dimasukkan ke sini, kemudian F-nya berapa, dibuat tabel, kalau sudah digambar. Insya Allah kalian mampu dan bisa, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan. Sampai sini dulu, kalau saya akhiri anak-anak, sampai sini dulu. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.